dasar tugas kelas. Sudah muncul Microsoft Word di ini ya? Iya, siap. Siap, sudah, Pak. Sebelum kita lanjutkan, sebelumnya kalian di di SMA dulu sudah pernah membuat makalah begitu? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini buat makalah ada halaman kan ya, itu sudah bisa kalian buat halaman begini. Ini kan tidak ada. Membuat halaman ini bisa nggak? Pak, maaf Pak, di saya nggak kelihatan. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Nggak muncul, Pak. Maaf, Pak. Layar hitam nggak Muncul, Pak. Gambarnya nggak terlihat, Pak. Bentar. Oke, sekarang bagaimana? Masih, Pak. Masih hitam, Pak, layarnya. Enggak, Pak. Sekarang? Masih hitam, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Muncul, Pak. Udah, Pak. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah muncul, sebelumnya kalian sudah bisa membuat halaman-halaman dari makalah begini? Sudah ada yang bisa membuat halaman begini? Ini belum ada ya? Suara saya bisa didengar? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjut saja. Belajar kita membuat halaman daftar isi dan daftar gambar. Nah, hal yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, format penulisan halaman ini merupakan format umum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, itu satu. Kemudian khususnya ini dipakai di teknik perminyakan begitu. Nah, ini saya ambil contoh sampel makalah senior kalian. Nah, jadi begini, yang pertama harus diketahui adalah cover. Cover itu tidak mempunyai halaman. Kemudian
bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Nah, biasanya di sini ada kata pengantar. Kemudian bab 2 pembahasan, dan setelah ini biasanya ada daftar isi. Tabel, daftar gambar. Oke, begitu. Nah, biasanya kalau kita membuat Word begini, bab ini halamannya di bawah, kemudian halaman keduanya naik lagi di atas, begitu, di kanan atas. Nah, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana membuat hal tersebut. Yang pertama, kita atur dulu. Yang harus kita atur adalah kita bagi sectionnya sehingga dia bisa terpisah menjadi beberapa section. Nah, kalau ini antara halaman 1 dan halaman 2 sectionnya sama, tidak ada perbedaan section, jadi kita memisahkannya begini. Kita tarik saja ini bab 1 ini, kemudian biarkan seperti itu, page layout, break, next page. Oke, dia akan pindah ke bawah sini. Coba kita cek kembali, sectionnya berbeda. Footer section 1 dan header section 2, seperti itu. Ke bawah juga sama. Kalau ini saya pikir tadi tidak ada yang berbeda, jadi kita next page kan saja, next page. Oke. Bab 2. Kemudian karena tidak ada daftar isi, ya sudah. Intinya seperti itu. Nah, ada beberapa tadi yang kita ini kan, kemudian kita akan membuat halaman pada Microsoft Word ini. Nah, yang pertama di sini adalah cover. Cover tidak mempunyai halaman. Kemudian bab 1 di awal bab, seperti ini, di halaman awal bab itu maaf ya, biasanya ini ada introduction lagi, contoh seperti kata pengantar. Begini, ini kata pengantar tidak ada. Begitu saja ya. Ini yang buat salah berarti. Oke, bab 1. Nah, jadi begini, ini kayak seperti kata pengantar ini adalah bagian dari introduction. Jadi biasanya kata pengantar, daftar isi, tabel gambar itu bagian dari introduction, bukan bagian dari body text seperti itu. Dia hanya sebagai pembuka saja, prolognya saja. Nah, biasanya prolog seperti ini, gambar tabel halamannya di bawah, di tengah, bottom and center. Nah, jadi hal yang karena di sini ada perbedaan section, kita pastikan dulu ini link to previous-nya. Ketika kita klik di sini di header ini, link to previous-nya kita matikan. Supaya apa? Supaya dia tidak terkonek ke previous page-nya di atas ini. Kemudian di bawahnya juga kita matikan link to previous. Jadi dia tidak terkonek ke sini. Itu section 2. Section 3 juga kita lakukan hal yang sama.
Di sini kita matikan link to previous-nya di header-nya dan di footer-nya juga. Jadi setiap perbedaan section harus kita matikan link to previous ini. Ya. Karena ini cuma hanya ada 3 section. Oke, setelah kita matikan, baru kita input di ini, di apa namanya, di pendahuluan atau introduction dari ini. Kita insert page number di bottom center. Nah, seperti itu. Karena ini pengaturannya, kenapa dia muncul 2? Pengaturannya di sini. Di format, di page number, format page number. Yang pertama, karena 2 muncul di sini, karena dia mengikuti halaman cover tadi. Padahal itu tidak sama kan. Jadi kita mulai dari 1 saja. Kemudian ini adalah 1 huruf Latin. Biasanya untuk introduction itu atau prolog itu biasanya pakai huruf Romawi. Seperti itu. Kita oke kan. Nah, dia akan pindah seperti ini jadi 1. Di atas tidak ada begitu. Kemudian 1. Ini kita bawa ke page, ke next page saja biar enggak ini. Daftar tabel. Daftar gambar juga next page. Oke. Berarti di sini ada sectionnya dan 6 jadinya ya. Biar kita mudah ini kita next page supaya dia ini saja rapi begitu. Tapi halamannya tidak ada kan? Kita bisa input juga di sini. Ini diulangnya 1 lagi. Nah, bagaimana merubahnya? Kita ke page number, format page number. Nah, ikuti atau lanjutkan dari seksi sebelumnya. Oke, jadi dia 2. Di 1, 2. Nah, ini juga perlu diatur. Format page number, continue from previous section. Oke, berarti untuk introduction-nya sudah selesai. Untuk pembuatan page number-nya. Nah, biasanya untuk introduction ini selalu di tengah begini, di tengah bawah atau di bottom center. Kemudian masuk ke bab 2, di sini kita input sama dengan introduction, dia harus di bottom dan center juga. Bottom, center. Nah, seperti itu. Oke, tapi di sini kita memulainya dengan angka 1. 1 Latin. Start at 1, seperti itu. Oke, jadi tidak mengganggu ke atasnya seperti itu. Kemudian bagaimana? Otomatis di halaman 2 ini kan bab 1 nih. Ini bab 1. Seharusnya di sini halamannya kan sesuai standar. Dia akan naik ke pojok kanan atas atau top right seperti itu kan. Bagaimana kita ini kan ya? Nah, kita atur saja ini supaya kita next page di sini sehingga dia ini ada seksi berbeda, section 6 dan section 7. Jadi ketika kita next page kan, maka sectionnya akan berbeda. Barulah di sini kita matikan link to previous-nya di section 7, section 6 juga dimatikan. Di footer-nya dimatikan juga. Baru di sini di section 7 kita bisa insert page number-nya di kanan atas. Nah, kita edit supaya dia continue from, dilanjutkan dari halaman sebelumnya. Oke, jadi begitu. Jadi dia akan jadi 2, 3. Di sini bisa kita hapus karena dia sudah tidak terkoneksi lagi ke atas ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8, 9, 10,
Oh, mana tadi babnya? Kita pindahkan tadi babnya mana? Oh, memang tidak ada lagi berarti tadi ya. Karena itu jadi bab satunya dulu. Kira-kira seperti itu saja, karena ini nggak ada bab 3 dan lain sebagainya. Jadi begitu memindah-mindahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, bagaimana cara membuat halaman pada karya ilmiah? Ada yang tanyakan sampai di sini dulu? Oke, sebutkan nama terus pertanyaan gitu saja. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendri Anjeli Putri. Ingin menanyakan, Pak, bagaimana cara memindahkan yang tadi, Pak? Soalnya dengan saya nge-lag, Memindahkan Pak. apa? Memindahkan itu, membuat halaman tadi, Pak, yang di awal tadi, Pak. Soalnya jaringan saya nge-lag gitu, Pak. Jadi Nah, kepotong. kalau begitu kamu tonton di channel YouTube saja ya. Di situ supaya Baik, lebih Pak. stabil suara saya dan tidak berpatokan dengan jaringan seperti itu. Soalnya di sana bisa lebih jelas dan ada video-video kelas lain yang juga bisa kamu lihat. Kalau mungkin bagaimana saya mencontohkannya kurang, bisa lihat di situ. Cuman hal-hal yang substansial ada yang tanyakan? Yang di luar teknis seperti itu? Tidak, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita sudah membuat halaman ini. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi dari makalah ini. Nah, jadi yang harus kalian ketahui dulu, membuat daftar isi itu dipengaruhi oleh heading ini. Di home, di sini ada heading. Nah, kalian bisa lihat. Di sini ada heading 1, heading 2, dan lain sebagainya. Biasanya yang kita gunakan adalah heading 1 dan heading 2. Pun kalau ada baru heading 3, seperti itu. Nah, jadi yang harus kalian ketahui itu, kalau ini namanya adalah bab, ini adalah bab, ini namanya juga bab, bab daftar tabel, bab juga, ini juga bab, saya bingung nih tugasnya nih. Oke. Mana ini ya? Tiba-tiba ada A, B, C. Ini bab. Oh, ini ada subbab. Ini subbabnya. Ini namanya subbab. 1. Nah, seperti itu. Ya, kita bold saja. Kemudian ini juga subbabnya. Ini adalah subbabnya juga, pembentukan ion. Nah, ini juga subbab. Ya. Nah, ini namanya, artinya ini kan anakan dari ini adalah subbab. Nah, jadi heading ini kita atur seperti itu. Kita modify. Yang pertama ada bab.
kita atur ya untuk fontnya, warna fontnya, ukurannya berapa, terus tulisannya Times New Roman, kemudian untuk bab biasanya di rata tengah seperti itu. Pikir seperti itu untuk bab. Ada masalah dengan videonya? Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, saya lanjutkan. Bab sudah, heading 2 kita modify jadi subbab. Seperti itu. Kita atur lagi ini kita buat 12, ini kita buat ngeting Roman, ratanya kiri kanan seperti itu. Kemudian biasanya di sini ada ini. Nah, ini heading 3. Di enter saja tadi subbabnya ini jadi heading 3. Jadi di sini ada subnya, subbab lagi. Nah, begitu. Nah, baru kita atur sini 12, di sini Times Roman. Oke. Nah, begini. Jadi ada bab, subbab, dan sub-subbab. Oke. Kemudian barulah kita atur. Kalau di cover tidak ada bab dan subbab. Kalau di sini ada bab. Ini ada bab. Ini juga dia jadi bab. Ini juga jadi bab. Ya. Ini juga jadi bab. Nah, ini juga jadi bab. Tetapi di sini jangan pernah kalian enter begini, di enter supaya turun, enggak boleh. Jadi di sini ada shift enter gitu. Kemudian di sini ada subbab ya. Terus kita ke bawah, di sini ada subbab. Di sini ada subbab. Di sini ada subbab. Nah, begitu. Kemudian ini ikatan tunggal kovalen jadi subbab. Subbab artinya dia anakan dari ini lagi begitu. Nah, ini juga dia masuk di subbab. Oke, ini jadi subnya subbab lagi. Nah, begitu. Contohnya ya, sudah selesai semua, kita anggap saja ini subbab, kemudian ini subbab, ini ada subbab, artinya subbab itu anakan dari subbab lagi begitu. Ini subbab, kita bisa seperti itu ya. Nah, kalau sudah semua, tinggal kita bawa ke daftar isi. Oke, daftar isi kita ke reference, kemudian table of content, insert. Oke, jadi dia akan terbentuk sendiri seperti ini. Ini ada bab, hapus. Ini ada bab, ini ada subbab, dan ini adalah subbab. Ini tergantung di sana, kita hapus satunya. Ini hilang juga. Tapi yang mengatur spasi-spasi ini ke dalam itu adalah heading tadi. Ini subbab, ini subbab. Yang ini adalah, yang dua ini adalah subbab. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah repot. Terus bagaimana ketika kita mengedit halamannya, ada yang kita tambahkan setelah beberapa lama gitu kan, tinggal di update. Ini update page only. Nah, artinya cuma halaman ini saja yang diupdate ini ketika ada perbedaan halaman. Kemudian bagaimana jika subbabnya ada ditambahkan bla bla bla, tinggal update entire table. Nah, begitu. Itu untuk
terisi. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oh, Pak, saya mau bertanya, Pak. Perkenalkan nama saya Areal Bana. Misalnya, Pak, Bapak nih ngasih tugas nanti, tugas makalah kayak gini. Terus nanti kami bikinnya, nanti misalkan ada Bapak jelasin tuh gimana cara-caranya. Tapi nanti kami bikinnya mungkin nggak ngikut cara Bapak, tapi bentuknya sama. Itu masalah nggak nanti, Pak, pas di pengecekan Bapak? Saya pikir kalau buat makalah sih enggak. Kalau di tugas lain pamannya ya, kecuali mungkin tugas aptikom terus kamu buat seperti itu, ya pasti saya masalahkan karena saya sudah bahas itu ke kamu kan begitu. Tetapi kalau mungkin di mata kuliah contoh agama disuruh buat makalah, ya saya pikir nggak ada masalah. Tetapi yang harus kalian ketahui di awal kuliah itu salah kalau seandainya tidak kalian ikuti itu. Saya pikir saya rekomendasikan kalian mengikuti itu supaya kedepannya kalian terbiasa dan tidak repot, begitu saja. Siap, baik, Pak. Itu kan semua aplikasi ini kan untuk memudahkan kita dalam kedepannya. Artinya ketika kalian sudah terbiasa dengan seperti itu nantinya, saya jamin kalian saat TA nggak kebingungan dalam format-format seperti itu, begitu. Karena di tugas akhir, dan lain sebagainya, membuat karya ilmiah apapun, itu sangat dibutuhkan, begitu. Baik, Pak. Oke ya? Ya. Oke. Ada lagi yang tanyakan yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafri Markuri Effendi, Pak. Mau bertanya, Pak. Buat daftar di sini, Pak, bisa tak lagi proses pembuatan makalah, Pak? Maksudnya? Kan Bapak ini kan, Pak, buat daftar di sini kan lepas terakhir makalah ini selesai. Kalau adalah proses pembuatan makalahnya, bisa nggak, Pak? Ya, artinya halaman harus kamu atur dulu. Kalau nggak cocok dia nantinya. Halaman itu harus kamu buat, gitu. Jangan halaman belum dibuat, terus daftar isinya sudah ini, nggak bakal sinkron, nggak bakal ada. Apalagi si headingnya itu, begitu. Headingnya itu yang lebih penting lagi. Kalau headingnya sudah ada, terus halamannya bisa jadi dipotong nanti muncul kan di halamannya, begitu. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Mungkin ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Nama saya Anggoro Restu Fauzi. Saya ingin bertanya, untuk jenis dan ukuran fontnya ada ketentuannya nggak, Pak, untuk buat makalah ini? Kalau biasa untuk membuat makalah itu yang standar kan, fontnya Times New Roman, kemudian ukuran fontnya 12, terus black warnanya begitu. Itu aja sih. Terus spasinya 1,5 spasi, itu yang biasa yang digunakan. Sekarang Word tampilan saya di sana ya, masih ada ya. Jadi mengatur tadi? Masih, Pak. Mengatur spasi itu begini, ini kan? Biasanya yang begini rata kiri kanan, terus spasi ini 1,5 spasi begitu. Terus ini kan berasa kan ya 1,5 spasinya, tapi ini kenapa lebih dekat gitu kan? Kita ke page layout, kita buat aja after kalimat ini, saya naikkan saja. Nah begitu, sampai jauh pun bisa. Biasanya kan orang kan panik kan ya, ini kenapa nggak bisa di delete gitu? Ya memang nggak bisa di delete, ininya saja kalian kecilin, taruh gitu. Sini auto ya. Nah begitu saja. Ada yang tanya kan? Sampai di situ? Oke, saya lanjutkan saja dulu ya ke daftar tabel atau gambar, sedikit saja lagi. Nah ini bisa kalian atur begini, biasanya 12 Times New Roman, kemudian black. Nah, oke, ya begitu saja. Kemudian daftar tabel, kita coba buat ya. Daftar gambar dulu, ada nggak tadi gambar di sini?
Kita anggap saja langkah-langkah ini tabel ya. Oh, gambar ada. Oke, di sini kita copy. Kita anggap ini gambar ya. Tabel ya, tapi memang tabel kok kayaknya. Oke, ini tabel, langkah satunya gitu. Biasa ini berarti jadi dia tabel. Tabel, oh maaf. Tabel ini biasanya dia di tengah, dan penamaan tabel itu biasanya di tengah atas. Itu yang harus diketahui ya. Berbeda dengan gambar. Gambar itu letak penamaannya di bawah, di tengah bawah, seperti itu. Ambil aja 2 sampelnya ya. Terus gambar. Nah, ini gambar. Gambar itu begini. Harus di bawah, di tengah. Nah, harus di sini, di tengah dari gambar itu. Gambar 1. Ada lagi gambar enggak tadi? Kita cek dulu. Oh, habis. Kita anggaplah gambarnya ada 2 ya. Kita copy aja lah ini. Saya malas lagi nyari-nyari. Kita anggap ada 2 gambar. Contoh ini ya. Nah, begitu. Aturan contohnya ya tadi H kan. Gini. Nah, ini terakhir kita buat satu lagi. Oh, di sinilah. Oke ya. Di situ. Nah, untuk gambar dulu lah. Kan. Nah, bagaimana kita membuatnya di sini? Kita ke reference, insert caption. Nah, kalau kalian kan belum pernah otak-atik ini, dibuat biasanya dalam English table gitu kan. Nah, di sini saya sudah buat tabel dalam bahasa. Kalian tulis saya di sini ini tabel. Nah, nanti kalau kalian buat tabel dalam bahasa itu dia akan muncul biasanya table kan. Ini tabel jadinya dalam bahasa. Oke, jadi ini otomatis muncul satunya. Kalian okekan saja. Nah, begitu. Oke. Harus di tengah. Begitu. Nah, ini H1. Kita buat ini O. Nah, di sini bisa juga insert caption. Nah, tabel 2. Nah, dia pasti ke. Jadi ketika kita klik kanan ini, insert caption, dia sudah ke-detect tabel 2. Nah, begitu. Jadi atur saja. Begitu. Sorry. Nah, begitu. Berarti kan ini ada yang dilangkahin kan? Nah, jadi kalau kita buat ke atas, di sini sudah bisa kita buat daftar tabelnya. Daftar gambarnya. Enter. Kemudian reference, insert table of figure. Nah, karena ini tabel kan, kita klik gambar. Oke. Waduh, tadi apa ya? Oh, maaf. Saya salah. Kenapa kalian nggak ngomong dari tadi? Aduh.
caption, gambar. Oke. Oke. Nah, itu gambar tadi. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Kan tidak ada. Oke, dia langsung muncul seperti itu. Nah, kalau kita buat, tadi kan ada, saya sengaja ini tidak ada ya yang C ya. Ini bisa aja kita buat. Insert caption. Nah, dia langsung ke detect 2, walaupun di atas ada 1, di bawah ada 2. Karena di muncul di sini 2 langsung. Gambar 2 di bawah itu sudah bagus dengan sendirinya, sudah pindah dengan sendirinya ke gambar 3 jadinya di bawah. Nah, kan begitu. Nah, jadi di atas bagaimana kita menginikannya di gambarnya? Tinggal update file. Nah, karena ini ada perubahan di sini, ya kita update entire table. Kalau ini update page number only, ya ininya aja yang akan diupdate. Nah, begitu. Jadi 3 report lagi. Terus sama posisinya dengan ini. Kalau tabel ya seperti tadi juga, reference, insert caption, kemudian kita pilih bukan gambar tapi tabel. Oke. Nah, begitu. Mana gitu deh. Oh, tabel 1. Nah, ini kan kita buat tabel 1 nih. Dia kalau kita insert caption tabel lagi, dia bakal muncul 1 lagi. Kalau coba lihat, perhatikan ini dan ini. Begitu saya okean pasti pindah. Ya kan? Oke. Nah, seperti itu, anggap saja ini sudah. Nah, di sininya daftar tabel. Reference, insert tabel. Nah, kita ambil yang tabel. Bisa aja kita ambil gambar, dia berubah nanti yang gambar juga keluar. Kalau tabel ya tabel. Dan oke. Nah, begitu. Oke, sampai di situ ada yang tanyakan? Kalau untuk hal teknis silakan nanti buka di YouTube. Kemudian untuk ininya, karena nanti saya akan suruh kalian membuat video apa yang saya kerjakan itu saja. Jadi nanti kalian ulang membuat video lagi, itu membuktikan kalian mengerjakan dan paham itu di rumah gitu aja sih. Kalau kurang itunya ya di YouTube itu banyak, di channel saya juga ada dari kelas-kelas sebelumnya. Oke, ada yang tanyakan? Ya Pak, mau nanya Pak. Oke. Pak, misalnya nih nanti kan Bapak ada, maaf Pak, ada motor lewat. Misalnya nanti kan Bapak kan ada share di YouTube nanti, tuh Bapak share-nya nanti itu penjelasan Bapak mengenai makalah tadi. Nanti pas kami buat tugasnya nanti gitu juga Pak. Apa tuh namanya? Cara-cara
ke makalah, tugas videonya maksudnya. Iya, ha. Oh iya Pak. Persis seperti itu dibuat. Persis saya jelaskan tadi, cuman kalian bisa lebih cepat karena kan nggak ada dialog di situ kan. Iya Pak. Berarti Gitu, itu kameranya tuh ke laptop aja Pak, nggak usah ke muka. kameranya ya tergantung kalian. Kalian screen apa namanya? Rekam layar saja kan bisa. Oh ya baik Pak. Gitu. Ya kalau cara merekam layar ya kalian carilah, banyak itu. Contoh ada namanya aplikasinya Bandicam gitu ya. Itu bisa 10 menit. Kecuali kalian mau bayar 500.000, dia bisa ngerekam berapa lama. Atau juga ada yang bawaan laptop itu kontrol Windows tag G, tah apa, tah W gitu. Pokoknya kontrol Windows apa gitu. Kalian bisa googling di ini. Itu bawaan laptop langsung. Yang Ya, Pak. untuk gaming itu. Biasanya mereka untuk orang-orang gaming biasanya menggunakan itu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan sampai di situ dulu karena waktu normal kita hanya 40 menit, mungkin sudah lebih ya. Saya stop. Ya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.